wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, gerakannya kayak gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Tadi ke sekolah udah pada sarapan? Udah minum susu? Sudah Bu. Udah pamit belum sama kedua orang tuanya? Sudah Bu. Berarti belajar hari ini harus lebih semangat. Nggak boleh lemes. Kan udah sarapan, udah minum susu, udah pamit. Berarti belajar hari ini harus semangat. Kalau kemarin yang ibu suruh pimpin doa yang datang awal. Nah sekarang yang datangnya terlambat siapa? Ayo siapa? Astrid. Ari Bu. Astrid Bu. Ari, karena Ari datang terlambat ke sekolah, silakan Ari pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita baca doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, terima kasih Ari sudah berani untuk memimpin doa belajar. Hari ini kita belajar mengenai sumber energi panas. Selanjutan dari materi kita kemarin mengenai suhu dan kalor. Nah, pengertian dari suhu kemarin apa? Ada yang tahu? Lupa ya? Jadi pengertian dari suhu itu adalah panas atau dingin sesuai dengan besarnya hasil pengukuran suhu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Ada 4 satuan pengukuran suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ulangi lagi apa? Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Nah, pengertian dari kalor apa? Pengertian dari kalor masih ingat? Panas. Iya benar. Jadi kalor itu disebut dengan panas. Pengertian lanjutannya yaitu panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kegiatan yang akan kita lewati pada pembelajaran hari ini yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Agar lebih semangat lagi belajar pada hari ini, siapa yang berani mimpin depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyiinnya sama-sama. Siapa yang berani? Angkat tangan. Nurul, ayo maju.
Makasih Nurul, silakan balik ke tempatnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, siapin buku tematiknya di atas meja, pulpennya dikeluarin, pensil, penghapus, penggaris. Ayo, katanya semangat belajarnya tadi. Sudah? Udah dikeluarin bukunya? Kalian sudah tahu belum pengertian dari sumber energi panas itu apa? Sudah ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, Ibu ada video pembelajaran. Silakan kalian saksikan video pembelajaran ini dengan seksama. Nanti Ibu tanya satu persatu. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi. Matahari memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk berbagai kebutuhan. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas. Gimana video pembelajarannya? Asik tidak? Apa yang kalian dapat dari video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan tadi? Ya, sumber matahari. Nah, jadi sumber energi panas itu apa anak-anak? Kan kalian kan sudah Matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Jadi sumber energi panas itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kalian kan sudah melihat dan menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang coba kalian amati ketiga gambar yang ada di depan. Ari, coba kalian amati. Kelihatan semua? Nah, Ibu ada pertanyaan mengenai ketiga gambar ini. Apakah ketiga gambar ini berhubungan dengan sumber energi panas? Berhubungan tidak? Ya. Ya, ketiga gambar ini berhubungan dengan sumber energi panas. Kemudian, sumber energi apa saja yang terdapat pada ketiga gambar ini? Ayo ingat-ingat, sumber energi ada apa saja? Ada api, listrik, matahari, gesekan, dan panas bumi. Kalian amati lagi di ketiga gambar ini. Ada apa saja sumber energi panasnya? Ada matahari dan api. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah tubuh manusia juga dapat mengeluarkan energi panas? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tubuh manusia bisa mengeluarkan energi panas. Untuk membuktikannya, mari kita coba dua kegiatan sederhana ini. Kegiatan pertama, angkat kedua telapak tangannya. Lalu kalian gesekkan selama 20 detik. Kita mulai ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tempelkan ke wajah. Apa yang dirasa? Panas. Hal ini membuktikan bahwa tubuh kita bisa mengeluarkan energi panas. Nah, sekarang kita lakukan percobaan kedua. Kalian bawa mister plastik, bawa penggaris. Coba keluarin penggarisnya. Nah, penggaris itu silakan kalian gosokkan ke lantai selama 20 detik. Hitungnya sama-sama, hitungnya barengan. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, apa yang kalian rasakan? Tangan kalian ngerasain apa? Panas. Nah, jadi kesimpulannya tubuh kita itu bisa mengeluarkan energi panas dan bisa juga merasakan energi panas. Setelah kalian melakukan 2 kegiatan sederhana tadi mengenai energi panas, sekarang ibu minta coba kalian amati di sekitar kita dan kalian tuliskan sumber energi apa saja yang sering kalian lihat atau yang kalian sering gunakan. Contohnya kayak gini, misalnya Bu, saya lihat ibu saya memasak nasi di atas kompor. Nah, kayak gitu. Coba kalian tuliskan, dimulai dari sekarang. Ayo ditulis. Kalian tulis sumber energi apa saja yang sering kalian lihat atau yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah? Jam. Sekarang ibu tanya satu persatu atau mau maju ke depan? Mau ibu tanya atau mau maju ke depan? Ibu tanya satu-satu aja ya. Ari, apa yang Ari dapat? Kegiatan Bu mengeringkan pakaian. Kegiatan mengeringkan Pakaian. pakaian. Nah, sumber energi yang digunakan sumber energi apa? Panas matahari. Panas matahari. Tepuk tangan dong untuk Ari. Sekarang coba Astrid. Apa Astrid? Astrid apa? Dapat kegiatan apa? Menanak nasi. Menanak nasi. Nah, sumber energi yang digunakan? Api dari kompor. Api dari kompor. Nurul, apa Nurul? Menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan? Listrik. Listrik. Baik, tepuk tangan dong. Pinter. Semua sudah bisa menerapkan, bisa menuliskan, dan bisa mengetahui sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran lagi, tapi video pembelajaran ini mengenai teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi apa? Belum tahu ya? Nah, makanya kalian lihat video pembelajaran ini, nanti Ibu tanya satu persatu. Oke? Oke. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dong. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Dicatat boleh, dicatat boleh, dicatat. Nah, sekarang video pembelajarannya
sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksplanasi? Ada yang masih bingung? Apa, Rul? Bisa diulangi lagi nggak teks eksplanasi? Nah, bagus. Apa kecepatan ya videonya ya? Nanti Ibu ulangi lagi ya. Teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Misalnya teks tentang gempa bumi. Kan di sekitar kita sering kan kejadian gempa bumi, banjir, bencana-bencana alam kayak gitu. Itu dinamakan teks eksplanasi. Yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya itu apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Jadi yang membedakan ciri teks eksplanasi dengan teks yang lainnya itu, teks eksplanasi itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian teks eksplanasi membahas kejadian yang sifatnya ilmu pengetahuan dan bersifat informatif. Udah jelas, Nurul? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik, kalau sudah mengerti semua tentang teks eksplanasi, coba buka buku tematiknya halaman 2. Halaman 2, Rul. Coba buka buku teks tematiknya halaman 2 Halaman 2. tentang sumber energi panas. Ada tidak? Ada. Ada ya. Nah, kalian coba garis bawahi informasi penting atau kalian cari kata kunci di setiap paragraf yang kalian temukan dalam bacaan sumber energi panas tersebut. Silakan di garis bawahi informasi apa saja. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Sudah digaris bawahi anak-anak? Sudah belum? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, oke. Sudah. Sudah? Asri sudah? Nurul? Sudah, Bu. Ari sudah? Sudah. Sudah. Sekarang ayo kita jawab sama-sama. Pertanyaan pertama. Apa judul bacaan di atas? Apa anak-anak? Sumber energi panas, Bu. Ya, sumber energi panas. Kemudian kata kunci paragraf pertama. Apa? Energi panas, sumber energi proses fotosintesis. Kata kunci paragraf 2 apa? Energi panas matahari, bumi, kegiatan manusia. Sudah? Sudah. Bagus. Benar ya itu ya paragraf 2 ya. Lanjut paragraf 3. Apa kata kuncinya? Energi panas dapat dihasilkan gesekan antara dua benda. Coba Astrid ulangi. Apa? Astrid apa jawabannya paragraf 3? Energi panas dapat dihasilkan gesekan antara dua benda. Ya benar ya. Kata kunci paragraf 4 apa? Api kayu kering korek api kompor. Baik. Kalian sudah bisa menentukan kata kunci pada setiap paragraf. Apa pengertian dari kata kunci? Kalimat-kalimat yang penting. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di halaman 2 itu. Di halaman 2 yang tentang sumber energi panas tadi. Menurut kalian ini termasuk teks eksplanasi atau tidak? Yang ada pada buku tematik kalian. Termasuk contoh dari teks eksplanasi atau tidak? Ayo jawab, iya atau tidak? Astrid apa? Menurut Astrid, teks sumber energi panas ini masuk ke dalam contoh teks eksplanasi atau tidak? Masuk. Nurul? Masuk teks eksplanasi. Ari? Masuk. Masuk. Ya, jadi teks bacaan yang kita bahas ini tentang sumber energi panas ini merupakan contoh dari teks eksplanasi, di mana pengertian dari
teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalau sumber energi panas ini termasuk ke dalam fenomena alam atau sosial atau budaya, kira-kira? Masuk ke dalam fenomena mana? Fenomena? Iya, pinter. Masuk ke dalam fenomena alam. Selain itu juga ciri-ciri teks eksplanasi ini teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, tugas kalian di rumah yaitu kalian mencari teks eksplanasi yang berhubungan dengan fenomena alam. Sebenarnya terserah kalian sih mau mencari fenomena alam atau sosial atau budaya. Tapi ibu minta kalian cari contoh teks eksplanasi fenomena alam. Ya Nurul? Kalau teks eksplanasi banjir boleh tidak, Bu? Boleh nak. Teks eksplanasi itu bisa kalian dapatkan pada media cetak ataupun media elektronik. Media cetak, ayo apa masih ingat? Pertemuan selanjutnya kita sudah membahasnya tentang bisa didapat dari buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian media elektronik yang kita dapatkan apa? Ya, dari televisi, kemudian dari internet, dan masih banyak lagi media elektronik yang memuat teks tentang eksplanasi. Tugasnya jangan lupa ya. Sudah siap untuk percobaan? Siap. Siap. Siap belum? Siap. Lebih keras. Siap. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, silakan kalian cermati kembali teks bacaan sumber energi panas yang pada halaman 2. Sudah? Nah, kalian ibu minta untuk meringkas dan membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri pada teks bacaan sumber energi panas tersebut. Sudah mengerti tugasnya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya Nurul, apa? Bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Nah, baik, pertanyaan yang bagus itu ya. Jadi langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu pertama kita membaca keseluruhan teks. Nah, kita baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir mengenai teks bacaan sumber energi panas tersebut. Lalu kita cari gagasan utama atau kata kunci dari setiap paragraf tersebut. Lalu kita buat kerangka teks dan kita merevisi sesuai kaidah PUEBI atau menggunakan bahasa kita sendiri. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ari, Astrid, Nurul, satu kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alat dan bahannya sudah di bawah? Sudah belum? Sudah. Bagus. Baik, langkah-langkahnya Ibu bacakan. Nanti kalian langsung praktek ya. Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Sudah belum? Sudah. Batu esnya sudah dimasukin di wadah? Sudah. Coba angkat. Angkat. Sudah ya. Kemudian 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Dan wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Sudah mengerti? Sekarang silakan melakukan percobaan. Ayo, Ibu mulai dari sekarang.
Mari menunggu perubahan yang terjadi pada batu es yang kalian sudah taruh pada tempat masing-masing. Ibu ada permainan konsentrasi. Sudah paham? Sudah ngerti belum permainannya? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Misalnya kayak gini, ibu suruh tangannya siap, misalnya ini percobaan. Coba tangannya siap. Sikap siap mana? Sikap siap. Siap. Misalnya pegang mata. Nah, kayak gitu. Siapa yang terlambat, dia mendapatkan hukuman. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Setelah kita selesai melakukan permainan ini, silakan kalian ambil ketiga wadah yang sudah kalian taruh di tempat yang sudah ibu kasih tahu tadi. Oke? Sikap siap. Siap. Pegang telinga. Pegang rambut. Pegang mata. Hukuman untuk Astrid. Coba Astrid hitung angka 1 sampai 10 besar-besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Tepuk tangan. Silakan Astrid kembali ke tempat. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan kalian ambil ketiga wadah yang kalian taruh di tempat masing-masing tadi. Silakan dimulai dari sekarang. Ayo. Di mana wadah? Sudah, ayo. Yuk. Tuh. Batu esnya mencair nggak? Mencari. Yang mencair yang mana? Yang Astrid ya kayaknya yang mencair ini. Kalian kan sudah melakukan percobaan. Nah, coba jawab pertanyaan ibu. Oke? Pertanyaan pertama. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabannya? Ukuran es pada ketiga wadah berubah. Nah, berubah kan? Tadi ada es batunya, sekarang sudah mencair. Pertanyaan kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang terlebih mencair adalah es batu yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian es batu yang ada di atas meja dan adalah es batu yang ada di dalam lemari. Nah, yang cair terlebih dahulu es batu yang mana? Astrid. Yang punya Astrid. Karena es batu yang punya Astrid di luar kelas di bawah sinar matahari. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa jawabannya? Karena es batu yang berada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sehingga mendapat energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu yang ada di atas meja dan di dalam lemari. Coba Astrid ulangi. Astrid Be. Karena es batu yang berada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sehingga mendapat energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu yang ada di atas meja dan di dalam lemari. Ya. Pertanyaan keempat. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan? Siapa? Satu saja yang baca kesimpulan. Astrid. Ya, silakan Astrid. Energi panas dapat merubah suatu benda. Hal ini dibuktikan dengan perubahan ukuran es batu dari jendela padat es menjadi benda cair. Ya, kegiatan percobaan yang kita lakukan itu merupakan kegiatan peristiwa perubahan yang terjadi akibat energi panas matahari. Baik, karena waktu menunjukkan sudah hampir habis, silakan kalian rapikan dulu bukunya, masukin tas. Bukunya masukin tas. Ayo, jangan ribut. Masukin tas, dirapiin lagi tempat-tempatnya.
Bukunya dimasukin lagi, pulpennya, pensil, penggaris, masukin dalam tas. Sudah? Jadi pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa kita tadi? Sumber energi panas dan teks eksplanasi. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai sumber energi panas dan teks eksplanasi. Pengertian dari sumber energi panas apa? Segala sesuatu yang menghasilkan panas. Sumber-sumber energi panas apa saja tadi? Ada api, matahari, listrik, gesekan, dan panas bumi. Nah, kedua percobaan yang kita lakukan tadi dengan menggosokkan telapak tangan sama menggosokkan misar ke lantai merupakan percobaan percobaan energi panas, bahwa di dalam tubuh kita bisa mengeluarkan energi panas. Kemudian kita membahas tentang teks eksplanasi. Apa pengertian teks eksplanasi tadi? Teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana cara mendapatkan teks eksplanasi? Melalui apa? Media elektronik dan media cetak. Kemudian struktur teks eksplanasi. Ari, apa Ari? Struktur teks eksplanasi ada apa saja? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan interpretasi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. PR-nya apa tadi PR-nya? Mencari teks eksplanasi di berbagai media, bisa media cetak, media elektronik. Kemudian membuat ringkasan dan membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri pada teks bacaan sumber energi panas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ari pimpin doa. Marilah kawan-kawan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.